BRICS gandeng RI lawan Barat, sekutu AS Jerman Prancis mulai balik dukung RI. Keberanian Presiden Jokowi melawan imperialisme Barat semakin gencar. BRICS memang menjadi salah satu aliansi yang gencar melakukan perlawanan terhadap blok Barat, dan terbaru RI, kian membuat takjub publik dunia, ketika RI melawan perintah dari IMF yang memang mendesak RI untuk menghentikan program hilirisasi industri di dalam negeri. Indonesia dihebohkan dengan isu pernyataan Dana Moneter Internasional, International Monetary Fund atau IMF, yang meminta kepada pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan penghapusan kebijakan larangan ekspor nikel. Dan tidak meluas pada komoditas lain, IMF dalam laporan terbarunya meminta Indonesia menghapus kebijakan pembatasan ekspor nikel secara bertahap. Karena dinilai akan merugikan Indonesia, permintaan tersebut tertuang dalam dokumen IMF Executive Board Concludes 2023 Artikel 4 Consultation with Indonesia. IMF meminta, kebijakan hilirisasi, terutama nikel harus berlandaskan analisis terkait biaya dan manfaat lebih lanjut. Kebijakan hilirisasi oleh Indonesia, menurut IMF juga perlu dibentuk dengan mempertimbangkan dampak-dampak adanya potensi kehilangan pendapatan negara Indonesia. Juga berdampak terhadap wilayah lain, biaya fiskal dalam hal penerimaan negara tahunan yang hilang. Saat ini tampak kecil dan ini harus dipantau sebagai bagian dari penilaian biaya manfaat ini. Kata IMF dalam laporannya, oleh sebab itu, IMF mengimbau adanya analisa rutin mengenai biaya dan manfaat hilirisasi. Analisa ini harus diinformasikan secara berkala dengan menekankan pada keberhasilan hilirisasi. Dan perlu atau tidaknya perluasan hilirisasi ke jenis mineral lain, kebijakan industri juga harus dirancang dengan cara yang tidak menghalangi persaingan dan inovasi, sambil meminimalkan efek rambatan lintas batas yang negatif. Tambahnya, dengan demikian, IMF menilai otoritas harus mempertimbangkan kebijakan hilirisasi dalam negeri, yang lebih tepat untuk mencapai tujuannya dalam meningkatkan nilai tambah produksi. Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia menyebut, kebijakan hilirisasi dan larangan ekspor nikel, yang sudah dilakukan pemerintah sejak 2020 lalu, telah berhasil menguntungkan hingga 30 miliar dolar atau setara 450 triliun. Bahlil menjelaskan, kebijakan hilirisasi dan larangan ekspor biji nikel, yang sudah diterapkan sejak Januari tahun 2020, telah berdampak positif pada perekonomian Indonesia. Hilirisasi nikel, ekspor nikel kita 2017 sampai 2018 hanya 3,3 miliar dolar. Begitu stop ekspor, hilirisasi pada 2022 hampir 30 miliar dolar. Naik 10 kali lipat, jelas Bahlil. Dari sisi neraca perdagangan juga terjadi perbaikan dengan 25 bulan berturut-turut. Indonesia selalu mengalami surplus, khususnya dengan China yang merupakan mitra dagang utama Indonesia. Terjadi perbaikan neraca perdagangan. Pada 2018, neraca dagang RI dengan China defisit sebesar 18,4 miliar dolar. Namun ketika hilirisasi dilakukan, pemerintah mengantongi penambahan pendapatan dari sisi pajak penghasilan, Badan Pajak Pertambahan Nilai, serta PPh pasal 21 dari tenaga kerja, serta meningkatnya lapangan pekerjaan. Kementerian Investasi mencatat, sejak diberlakukan kebijakan hilirisasi, pertumbuhan penciptaan tenaga kerja rata-rata pada sektor hilirisasi tiap tahun mencapai angka 26,9% dalam 4 tahun terakhir.